Emas itu turun, Bitcoin turun, pasar global turun, China equity turun, emerging market equity juga turun, ya. Dan kita lihat saham secara global pun juga turun. Jadi pertanyaan besarnya, aset apa yang bagus di saat hal-hal seperti ini terjadi? Semua orang, gue rasa dari seluruh penjuru dunia itu lagi ngerasa dunia ini lagi chaos. Dan apa sih yang seharusnya kita lakukan? Selama puluhan tahun, ini dari awalnya berdiri, yang bahkan sekarang udah 100 tahun lebih Bank sentral itu berdiri, publik itu selalu percaya Bank sentral itu punya kemampuan yang itu bisa intervensi. Jadi ketika ada kebijakan yang dibuat sama Bank sentral, ini bisa mengintervensi pasar. Kita lihat Chairman Federal Reserve juga baru diganti karena Donald Trump sepertinya sangat tidak suka dengan Jerome Powell, Kevin Warsh, dia adalah veteran dari Wall Street. Dan ini pandangan pribadi gue kepercayaan publik akan kemampuan intervensi dari bank sentral itu sedang runtuh di depan mata kita sekarang. Kita bisa lihat dari obligasi Jepang yang meledak, Yield yang naik, artinya apa? Publik udah nggak percaya lagi bahwa bank sentral itu bisa intervensi. Dan bank sentral itu bisa ngontrol semuanya, jadi semuanya tetap stabil. Ketika selesai yang Perang Dunia II, kita lihat bahwa dunia ini dipecah jadi beberapa front, Amerika itu jadi superpower militernya, Jepang tuh jadi apa sih? Jepang tuh jadi lender, karena suku bunga di sana itu rendah sekali. Jadi orang banyak minjem uang dari Jepang untuk beliin aset-aset, untuk berspekulasi. Nah, jadi dunia itu dibagi-bagi gitu. Kalau kalian perhatikan, India jadi tech powerhouse, talenta-talenta tech itu semua dari India, bahkan yang di Silicon Valley. Amerika itu jadi negara perang, negara militer. Kita lihat Timur Tengah tuh jadi negara minyak. Dan kita lihat Jepang tuh jadi lender, ibaratnya tukang pinjemin duit. Dulu kita lihat Bitcoin tuh gampang naik. Kenapa? Karena satu, bunganya rendah. Dua, likuiditas itu mudah. Likuiditas tuh nggak semudah itu sekarang, Amerika juga baru sadar ketika hutangnya sudah terlalu besar, bahkan budget untuk bayar bunganya itu udah hampir setara sama budget militernya Amerika. Jadi ini besar sekali. Hutang yang menumpuk dalam format fiat ini sudah besar sekali. Jadi gue lihat secara foundational 2026 ini kepercayaan akan itu semua tuh tertak ibaratnya secara berbarengan. Tapi kali ini nggak turun karena perubahan dari fundamentalnya. Fundamental selalu sama, asetnya 21 juta, asetnya aset keras, tidak bisa direplika, tidak bisa diambil dari kamu gitu. Ini aset yang foundationalnya solid. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi di koreksi ini? Kita kan lihat penurunan dari 100.000 sampai 78.000. Tapi kalau kalian backtrack sedikit, kalian coba cari di YouTube, borong Bitcoin gue, episode ke-11 kalau gue nggak salah, yang backgroundnya belakang hijau-hijau itu. Di situ gue ngomong dengan jelas bahwa di tahun 2024 itu akan kemungkinan akan ada naik. Dan betul sesuai target kita sampai di 120.000, lalu gue warning di situ secara keras bahwa Bitcoin ini asetnya cyclical. Sama seperti kalau kalian mau misalnya trading saham-saham batubara. Kenapa cyclical? Karena sahamnya itu ikutin fundamental dari asetnya. Ketika asetnya itu mispricing, sahamnya juga akan cyclical. Sama seperti Bitcoin. Ketika ini strukturalnya siklusnya sudah waktunya, gue bukan cenayang yang gue bisa lihat masa depan, tapi gue lihat aset itu secara struktural, apa nih yang sedang terjadi. Gue bilang di situ 2026 di awal tahun itu akan terjadi koreksi. Dan betul, Bitcoin dari sekitar 100 ribuan, 90.000, 80.000, sekarang 78.000. Buat teman-teman yang nonton borong Bitcoin udah 33 bulan, pasti teman-teman semua udah gak kaget. Karena gue bilang ini asetnya cyclical. Suatu saat pasti akan naik lagi ke 120.000. Tapi kalau lu tanya ke gue, kapan timing yang tepat? Jawabannya gue gak bisa tahu. Yang gue bisa tahu apa? Gue bisa lihat secara struktural. Oke, struktur marketnya seperti ini, kondisi geopolitiknya seperti ini. Yang kita bisa lakukan adalah apa? Yang kita bisa kontrol adalah membeli Bitcoin secara berkala. Makanya strategi yang menurut gue paling jitu adalah mencicil gitu.